Melihat IHSG ini masih melanjutkan penguatan di zona hijau, tapi rupiah ini sudah berbalik arah begitu. Artinya penguatan rupiah yang terjadi selama ini, apakah menurut Anda ini sebatas karena melemahnya dolar indeks atau memang karena investor secara global ini sudah cukup optimistis terhadap fundamental ekonomi ya di dalam negeri Indonesia? Iya, aneh. Jadi sebetulnya yang terjadi kalau kita lihat misalnya view ya dari market itu kan sebetulnya sempat optimis ke Indonesia, lalu di April Mei terjadi perubahan ya atas view karena ada pandangan dari Chairman the Fed tentang higher for longer. Tapi pada saat ini berbalik situasi itu dan mungkin di sini terjadi apa yang diekspektasikan oleh market itu terlalu cepat ya. Gitu. Kalau kita melihatnya uh, on average sebetulnya rupiah ya di 15.800 kalau dari awal tahun sampai sekarang karena sempat ke 16.4 juga ya gitu. Tapi ya sekarang memang di 15.4. Eh, Sebetulnya kalau target kita ya sampai akhir tahun mungkin masih di 15.800-an ya untuk saat ini. Kenapa? Karena seiring dengan The Fed melakukan cut, kita pikir BI pun akan melakukannya karena merasa bahwa rupiah sudah cukup terjaga. BI mandatnya adalah menjaga stabilitas rupiah dan tentunya ada dua sisi yang harus dilihat dari ekonomi ya, sisi ekspor dan sisi impor. Kalau rupiah juga terlalu menguat dengan cepat, tentu ekspor kita jadi kurang kompetitif di global, tapi juga kalau terdepresiasi sampai jauh ke 17.000 dan dalam waktu yang lama akan create imported inflation. Jadi akhir-akhir ini sih kita melihat memang ada sentimen positif, tapi apakah akan terus berlanjut gitu ya sampai misalnya di bawah 15.000 dalam waktu dekat, kita tidak melihat seperti itu. Nah, terkait dengan rally IHSG, sebetulnya target kita adalah di 7.600 sampai akhir tahun. Lalu bagaimana sekarang udah hampir tercapai gitu ya. Yang terjadi aneh adalah akan terjadi perubahan dari beberapa saham yang valuasinya memang sudah tinggi sekali tanpa growth yang justified gitu ya. Itu market akan melakukan koreksi atas itu, tetapi di sisi lain saham-saham yang memang fundamentalnya bagus itu akan melanjutkan rally-nya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih dari saat ini mungkin ya memang ekspresi dari market atas situasi yang ada, tapi sebetulnya kalau lihat inflow itu baru sebulan terakhir aja baik di equity market maupun di govies market inflow itu masuk signifikan. Tapi kalau kita lihat dari year to date masing-masing dari kedua market ini sebetulnya masih inflow dari foreign masih minus 7 triliun. Baik, melihat inflow yang cukup besar terutama di pasar SBN, apakah Anda menilai psikologis investor saat ini menuju kebijakan moneter Bank Indonesia dan juga simposium Jackson Hole di akhir pekan ini sudah cukup optimistis, artinya mungkin sudah yakin bahwa BI akan mempertahankan suku bunga dan juga pemangkasan di bulan September ini mungkin akan semakin kuat potensinya? Benar, Ana. Jadi kelihatannya sudah demikian, tapi sebagian dari investor itu bahkan eh, menantikan untuk jumbo cut ya di US gitu. Nah ini yang kita pikir eh, Jerome Powell, The Fed gitu jangan sampai mentelegraf sesuatu yang market perkirakan akan menjadi resesi ya di US gitu. Kalau dia melakukan jumbo cut di awal-awal di September, nah itu bisa memberikan dampak negatif karena itu pertanda uh, bukan slow landing, bukan soft landing, tapi menandakan hard landing. Mudah-mudahan September ini cut-nya satu kali saja dan sampai akhir tahun mungkin cuman dua kali atau sampai tiga kali. Nah, dengan pandangan seperti itu, kita berada pada posisi yang menarik bahwa US-nya sendiri soft landing, tapi dalam environment yang melakukan cut. Nah, ini akan menarik buat Indonesia karena
real yield dari bonds kita meskipun yang 10 tahun sekarang sudah di 6,7, tapi karena inflasi kita itu cuma di bawah 3% ya, 2,5%, ini mengakibatkan real yield kita itu salah satu yang paling tebal di market. Jadi wajar kalau inflow itu mulai terbentuk akhir-akhir ini ya. Sebulan terakhir di Govies Market itu masuk 24 triliun ya. Sementara 3 bulan itu sekitar 35 triliun. Mungkin ini akan terus berlanjut Ane, sampai materialize cut itu terjadi dan mungkin BI juga akan melakukan cut ya. Perkiraan kita 1 sampai 2 kali di tahun 2024 ini. Baik, tadi Anda sampaikan jumbo cut, Pak Awan, mungkin boleh dielaborasi lagi, jumbo cut ini akan ada di range berapa? Kita tidak harapkan itu terjadi ya, karena kalau jumbo cut itu terjadi bisa memberikan telegraf yang error ke market. Artinya market bisa membaca US mengalami hard landing atau menuju resesi. Itu bisa 75 bips atau 50 bips ya. Beberapa bank di US memang memperkirakan seperti itu. Tapi kalau kita sendiri melihatnya bahwa The Fed akan melakukannya secara gradual karena kalau lihat dari data juga memang slowing tapi bukan yang akseleratif signifikan turun gitu ya, tapi memang sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi mestinya tidak, jadi juga dikeliru, mestinya tidak terjadi jumbo cut gitu ya, di atas dari 25 bips, tapi mestinya mereka melakukan gradual 2 sampai 3 kali. View kita bisa jadi sampai 3 kali dan itu akan berlanjut di 2025 dan 2026. Baik, kalau Anda sendiri tapi meyakini memang pemangkasan itu akan terjadi di bulan September, apalagi kalau melihat data-data ekonomi Amerika Serikat saat ini. Apalagi juga kalau kita berkaca pada kemungkinan beberapa saat yang lalu akan ada resesi katanya di Amerika Serikat, tapi menurut Anda apakah ini masih akan terjadi? Ya, ini selalu sesuatu yang sulit ya untuk dijawab gitu. Beberapa kali kita memberikan view kita, tapi juga timingnya keliru. Nah, cuman esensinya sih yang penting, pemirsa CNBC ya, untuk bikin decision. Waktu itu call kita adalah as early as July harusnya, tapi juga kita nggak subscribe untuk terjadi cut di April ya. Kita pernah sampaikan itu di interview-interview sebelumnya. Ya, kenyataannya Juli tidak terjadi cut gitu ya. Tapi kita melihat September ini signifikan untuk The Fed melakukan proper sinyal ke market gitu bahwa sudah cukup gitu ya tighteningnya gitu ya. Sekarang mereka melakukan pengenduran supaya ekonomi juga bisa tetap bertumbuh. Karena jika tidak dalam kondisi seperti sekarang gitu ya, ekonominya bisa tiba-tiba stall. Mereka akan melakukan policy error lagi dan terjadilah sesuatu yang kita sebut behind the curve gitu ya. Jadi karena mereka juga data dependent dan mereka lebih ingin melakukannya secara gradual ya, gitu sehingga mereka mentelegraf news ke market itu properly. Demikian, Ani. Baik, apakah Anda lihat dalam waktu dekat ini berpotensi rupiah ini bisa kembali lagi ke 16 ribuan? Saya tidak melihat itu karena apa? Karena sebetulnya faktor untuk itu tuh tidak cukup gitu ya. Pertama kita melihat inflow, lalu juga cadangan devisa kita meningkat gitu ya. Inflasi kita manageable dan yang terpenting adalah counter currency kita ya. Di XY USD-nya ini terus melemah dan dalam tren memang melakukan cut. Jadi saya tidak melihat itu. Tetapi di sisi lain bisa saja terjadi pelemahan karena tiba-tiba terjadi negatif sentimen karena geopolitical tension. Tiba-tiba minyak kembali ke harga mendekati 100 lagi gitu ya. Karena kita net importer country dalam hal crude oil ini, ya itu bisa saja terjadi. Tapi kalau secara fundamental, saya reiterate ini seperti interview terakhir juga, sebetulnya kalau di 16.000 apalagi 16.400 kita ngelihat rupiah itu jadinya terlalu undervalue.